Hai guys, balik lagi di konten journaling gue. Dan ini udah episode 5. Dan ini di akhir Januari 2025. Dan tentunya semuanya tuh gak berasa banget. Cuman satu pertanyaan gue yang mau gue tanya, adakah poin resolusi yang lo sudah capai? Kalau sudah, tolong tulis di kolom komentar ya. Well, jujur di tahun 2025 ini gue gak terlalu ngasih banyak-banyak resolusi sih. Karena ya gue gak mau terlalu overwhelmed sama resolusi gue di awal tahun. Dan gue juga gak mau terlalu kecewa nantinya pada saat di akhir tahun. Mungkin ada beberapa renungan di mana gue gak bisa memenuhi ekspektasi gue, resolusi gue gitu. Jadi mungkin ada 3 di sini yang gue rangkum tentang resolusi gue. Yang pertama itu gue mau konsisten sih, seminggu sekali bikin konten-konten journaling kayak gini di platform YouTube gue. Terus yang kedua, gue juga pengen banget platform YouTube gue ini menjadi side hustle gue sih. Well, ya apapun itu, apapun resolusi kita set aja dulu. Kita usahain, kita doain, dan kita banyak-banyak prasangka baik. Semoga semua resolusi di tahun 2025 ini semuanya terkabul. Pun kalau nggak terkabul di tahun 2025, kita bisa diberikan oleh Tuhan di timing yang tepat. Pun kalau mungkin itu bukan resolusi yang tepat untuk kita, nanti akan diganti di resolusi yang lebih cocok lah untuk kita. By the way, gue mau ngomongin soal kesendirian. Gue tuh udah hidup sendiri dan membiasakan hal-hal sendiri itu sejak tahun 2022. Dimulai dari poin-poin kemandirian, masak sendiri, cuci sendiri, setrika sendiri. Dari situ mulai tumbuh beberapa habit-habit kesendirian, kayak pergi ke mall sendiri, berkunjung ke tempat-tempat yang mau gue kunjungin sendiri tanpa satu teman pun gitu loh. Dan it's the best part of my journey gitu loh. Dan so far gue gak pernah merasa kecewa pada saat gue sendiri. Ngerti gak sih? Di satu masa pun gue juga pernah ada di masa gue sangat amat ketergantungan sama orang lain. Dan ya itu gak enak sih. Jadi semuanya serba dia, terbatas hanya tentang dia. Hidup gue cuma berputar tentang dia, dan pokoknya gak enak lah. Tapi somehow gue gak menyesalinya sih. Karena gue berpikir bahwa kalau gue gak berada di state seperti itu, di masa-masa toxic seperti itu, gue juga gak akan pernah bisa mencapai titik dimana gue merasa damai dan aman hanya dengan diri gue sendiri gitu loh. Being alone is an art. Jadi menjadi sendiri itu adalah seni, karena gak semua orang bisa melakukannya. Dan pun kalau bisa itu harus ditempa berkali-kali realita, berkali-kali pelajaran hidup, dan sampai di titik dimana lo bisa damai dengan diri lo sendiri gitu loh. Entahlah, gue anggap seni juga karena menjadi sendiri itu gue bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang gak pernah gue pikirkan gitu. Life lesson, teknis-teknis kehidupan sehari-hari, bahkan pun jalan keluar pada saat gue stuck di pekerjaan gue pun gue juga temukan pada saat gue sendiri gitu loh. Jadi ada saat dimana gue sebetulnya sudah melakukan ini setiap hari, tapi belum pernah gue pikirkan, dan itu terpikir pada saat gue merenung sendiri. Kalian ngerti kan ya apa yang gue maksud? Kalau gue personally punya temen kok, dan cenderung banyak sih. Gue tuh extrovert. Gue udah 3 kali kayak tes kepribadian gitu, dan 3-tiganya menunjukkan gue tuh extrovert. Di tempat kerjaan pun gue juga termasuk orang yang bawel, ceria, suka nyapa orang, supel. At the some point, gue cuman butuh space sih. Yang tadi gue bilang, pada saat gue terasa terkuras energinya, ataupun pada saat gue harus melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini gitu loh. Hanya gue, journaling gue, dan novel yang sedang gue baca. Itu 3 aja sih. Gue juga berpikir bahwa sendiri adalah salah satu cara untuk berkembang. Rata-rata orang di lingkungan gue itu mindsetnya adalah average.
Jadi dia selesai kuliah, lalu bekerja, lalu menikah, lalu berumah tangga, lalu menua bersama. Dan menurut gue itu normal-normal aja sih. Setiap orang punya mindset masing-masing. Gue tuh pengen jadi full time content creator, gue itu pengen jadi penulis, gue itu pengen traveling, nyobain hal-hal baru, nyobain banyak makanan-makanan. Jadi kesannya itu gue hanya bermain-main, sedangkan mereka itu kayak lebih serius di dalam kehidupan. Padahal itu tergantung mindset masing-masing gak sih? Gue juga serius kok, gue traveling juga serius, gue nyobain makanan gue juga serius gitu, pengen nyobain sensasi yang lain. Gue journaling, baca novel, bikin konten itu juga serius gitu loh. Jadi tergantung mindset aja. Intinya pada saat gue kebanyakan ngumpul sama teman-teman gue nggak bakalan bisa ngelanjutin karya-karya gue seperti ini gitu loh. Jadi ya gue juga harus tahu lah batasan dimana gue harus ngumpul sama teman gue dan dimana gue harus sendiri mengerjakan konten-konten gue seperti ini. Jadi sendiri pun juga gue bisa memelihara boundaries gue sih. Soalnya semakin dewasa ini, terutama di tempat kerjaan, gue banyak banget ketemu orang-orang yang toksik menurut gue. Mungkin menurut dia nggak toksik karena dia sudah terbiasa dengan sifatnya, tapi menurut gue toksik karena gue nggak terbiasa dengan sifat-sifat mereka gitu loh. Jadi pada saat gue sendiri, gue mulai merenungi kekurangan gue apa sih. Orang ini pada saat dia toksik, gue harus melakukan apa. Jadi intinya seperti itu. Jadi jatuhnya jadi kiat-kiat menghadapi orang-orang toksik sih. Ya kalau ngomongin kesendirian ini sebetulnya panjang dan nggak terbatas, tergantung dari persona masing-masing, tergantung dari perspektif masing-masing. Jadi pertanyaan terakhir gue adalah, apakah kalian sependapat dengan gue tentang menjadi sendiri ini? Well, let me know in the comment section. Mungkin itu saja journaling episode 5 kali ini. Kembali lagi di sesi journaling selanjutnya. Bye-bye.